berdirinya HK Audio sendiri itu mulai tahun berapa dan sejarahnya itu gimana? Berdirinya itu tahun 2005. 2005. Ya, sejarah berdirinya itu dulu itu saya merantau dari Jawa, terus merantau ke Banjarmasin, ke Kalimantan Selatan ini, tepatnya di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar. Dulunya saya bukan son, dulunya hanya seorang servis TV, servis elektronik Awal mulanya ya. awal mulanya. Nah, Cuman gimana? basic sound system mulai dari kelas 3 SMP kita sudah punya di Jawa. Memang saya sudah punya rental lah kecil-kecilan ya. Unitnya itu 4 buah box sound system sama 2 buah corong speaker dulu. Nah, corongnya itu jenisnya apa? Model kayak toa atau gimana? Ya dulu pakai horn tua 2 biji, terus ada sound systemnya itu 4 biji dulu di Jawa. Ya, terus berhubung di Jawa itu kan persaingan rental sound system itu yang bikin itu orang-orang yang sudah punya modal. Kita kan masih kelas 3 SMP ya, melanjutkan ke saya itu melanjutkan ke STM SMK kalau di sini sekarang Ya. nah itu masih jalan juga rental itu. Ya tetap itu unitnya 2 buah unit corong buren corong ketua itu sama 4 buah box sound. Dia mulai tahun 2005 kan. Itu Mulai rental di sini. iya bukan rental di sini. Nah, itu itu pertama bukan rental sound, saya rental genset. rental genset. Nah, terus terpikir untuk membuat sound system ini sendiri tuh awal mulanya tuh emang dari Jawa tadi kan. Terus di sini deh dulu belum ada atau gimana jadi terpikir bikin sound system ini? Dulunya di sini ada mas, kemudian saya inisiatif untuk bikin rental sound system kayak di Jawa. Dan di sini dulu sudah ada yang rental sound system yang besar lah, artinya di kecamatan sini yang bisa untuk acara-acara kawinan sudah ada, yaitu diantaranya Sanjaya Batu Ampar sama Sobar itu dari Desa Damit dulu. Sobar. Job hitungannya job pertama di Kalimantan ini. Job pertama itu ya di tetangga desa mas. Tetangga desa itu misalnya di sini Desa Jilatan, ya seberang desa itu desa Ibu Ambawan itu aja dulu. Terus kita juga ada salah satu rekan, artinya dulu ikut saya, terus berhubung ada peningkatan terus ingin mandiri, kita support lah mulai apapun. Nah, siapa itu? Itu sekarang dia juga punya rental besar di sini itu. Sekarang dia bikin rental namanya Duta Suara ya. Duta Suara itu rekan kita, itu awalnya dia lah yang partner yang katakanlah mulai awal bikin sampai sekarang tuh masih ada komunikasi, masih ada pengakuan. Artinya kita juga bisa ikut, bisa mau maju sendiri bisa. Jadi mulai menghasilkan nih bisnis sound ini. Sekarang mulai terasa itu setelah 7 tahun itu. Jadi mulai 2005 kita ambil 7 tahun ya misalnya. 2012 lah. 2012 itu sudah mulai terasa. Nah, terus untuk saingan sendiri, nah waktu itu gimana? Maksudnya saingannya itu secara sehat atau tidak sehat? Kalau kita memandang itu bukan pesaing, sebenarnya ya saling support. Dalam arti begini, kalau teman kita punya alat yang bagus, kita boleh lah artinya panas dalam arti untuk mengejar semangat kita, menambah semangat kita. Artinya
kita garis bawahi biar kelihatan ada persaingan gini ya saling support gitu aja. Kalau masalah bersaing tetap ada, cuman secara positif aja. Menanggapinya secara positif Iya. ya, biar itu orangnya nggak seneng sama kita atau gimana kan kita positif aja. Oh iya harus ada, memang harus ada, memang harus ada yang kelihatan nggak seneng, tapi itu kan sebenarnya Jadi motivasi ya ya. motivasi kita untuk membuat lebih baik ke depan. Jadi sampai HK yang sekarang ya. Dulu kan lain HK yang namanya. Apa dulu? Nama rental pertama. Nama Sejarahnya itu kenapa jadi namanya itu? Nama itu begini. Kita itu dulu dari Jawa. Kita itu punya sosok yang kita pandang di Jawa itu kagum. Kagum dalam arti begini. Di Jawa itu ada salah satu rental itu sederhana tapi jobnya itu gini mas. Jobnya kok padat jobnya, padahal rental itu sederhana. Sederhana dalam arti gini, yang dipakai itu power lokal, mixernya mixer lokal. Terus kita bawa 2 unit mixer itu. Mixer itu produksi dari case itu case dari Jawa Tengah, itu dari Purwodadi, itu case sederhana sekarang namanya. Masih ada sampai sekarang ya? Mixernya masih ada, cuman ini dipinjam temen. Jadi Enggak, maksudnya yang di yang di Jawa masih ada. produksi ya? Sekarang 2 unit malah, dua paket sound lengkap. Sekarang masih ada. Dan kita sering komunikasi dengan soundman-nya yaitu Mas Templek juga. Itu kita terinspirasi dari situ. Di situ ada merek di mixernya itu Bass. Itu kalau sekarang beliau di Facebooknya masih ada, Mbah Kes itu Mbak ya. Nah itu dia punya 2 buah unit sound system. Itu inspirasi pertamanya di situ. Itu nama Kes sebenarnya nama mixer itu kita bikin. Jadi terinspirasi dari case mixer tadi Iya, ya? mixernya Kes itu produksi Mbah Kes itu. Nah, beliau masih ada sampai sekarang, itu masih jalan. Itu power lokal itu beli jadi kitnya atau ngerakit sendiri atau skema sendiri? Power lokal kita minta pinjam skema dari yang punya Super tadi, Super audio. Sekarang sudah enggak ngeson lagi beliau, sekarang hanya buka las. Itu kita pinjam PCB-nya, Dipelajarin sendiri ya? di sablon masih gambar terus kita produksi. Itu sebenarnya enggak power asing juga, itu sebenarnya SOCL 150 watt yang dinaikkan 3 tingkat terus kita break gitu aja. Dimodif dengan ya? Di break di BTL. Aslinya line breed tadi ya? Line BTL aslinya ya? Aslinya lain ya, SOCL yang 150 watt itu di tap 3 tingkat terus di break gitu aja. Tap itu dinaikkan drivernya 3 tingkat. Nah, terus jadi sekarang kan berubah jadi HK Audio, itu sejarahnya gimana? Nah, itu seru itu kan? HK Audio itu sebenarnya itu kebetulan tak kira. Kebetulan tadi teman kita itu ada partner temen lah katakanlah, yang temen saya itu sebenarnya bapaknya beliau, Bapak Sumaryoto dulu itu teman kita. Terus beliau punya anak, Mas Bagas namanya. Mas Bagas itu kebetulan pada tahun 2019 itu jadi panitia apa itu, panitia Komunitas sound system se-Kaselten. Jadi beliau itu menyarankan Kes itu harus ikut dalam arti mengikuti komunitas tersebut. Nah di dalam mengikuti itu dituntut dari Kes itu untuk menyerahkan sebuah logo atau logo dalam arti nama sama logonya itu ya kita berhubung acaranya mendadak kita menyerahkan ke sana untuk memintakan sebuah nama bikinkan baru. tadi ya? Ya nama baru. HK itu sebenarnya sama, itu sebenarnya lebih disingkat ya, lagi ya? dia lebih apa, HK itu H itu nama saya Harno,
case itu ya tetap case tadikannya itu sebenarnya sama aja. Jadi sebenarnya itu hard no case sebenarnya itu. Nah, jadi jangan salah paham ya. HK Audio ini beda sama HK Audio yang ada di Jawa. Di Jawa juga ada nih HK Audio. Oh, Sound Karnapalan. Sound Karnapalan ada di Jawa. Gak tahu tuh Jawa mana. Kemarin kita juga lihat apa di YouTube atau Google juga ada kemarin foto-fotonya perform dari HK Audio yang di Jawa. Jadi jangan salah, HK yang di Jawa sama yang di sini beda. Cuma sama-sama horeg. Kalau di sini kan terkenal horeg juga nih, kemarin juara 1 SPL di acara KSKST. Nah, itu perasaannya gimana dapat juara 1 itu? Perasaannya itu sebenarnya ya pertama seneng itu dalam arti bahagia juga dia, tapi kan kita itu setelah dikasih kepercayaan menang itu sebenarnya beban itu begini, untuk tahun kedepannya kita itu masalah itu masih bisa mengikuti enggak itu kan kita nggak tahu. Yang jelas proses sekarang ini kan agak susah mencari apa itu namanya hasil dari rental itu, karena dalam kondisi ini berat untuk mempertahankan yang ada aja susah, apalagi kok menambah yang ada gitu maksudnya. Ya, rencananya misalnya ada rezeki atau gimana-gimananya, misal ada acara lagi ikut gak? Kalau sayang kan nggak ikut kan dalam sudah. rencana malah kita inginnya berangkat 2 Juni, artinya Grostek ikut, yang lainnya ikut rencana sebenarnya, cuman kan itu rencana. Ini kan HK sendiri terkenal sound horornya di daerah Tanah Laut ini. Gimana perasaannya yang sudah terkenal ini? Sebenarnya itu tergantung selera pasar. Kalau kita sebenarnya bisa melayani pasar rental sound di daerah kita, artinya kita bisa kurang lebih ya nggak masalah. Cuman kan sebenarnya kalau saya menyarankan untuk peralatan sound kan semakin mahal juga, jadi disesuaikanlah sama alatnya. Artinya kalau kita terlalu merentalkan tidak sesuai, nanti kan kita juga rugi sendiri. Artinya bukan kita nggak mau melayani yang murah, bukan, kita sesuaikan. Artinya karena di sini juga melayani yang paket apapun kita juga bisa. Nah, untuk harga sendiri ada kendala nggak selama ini? Kalau harga sewa atau harga rental dari sound system? Harga nggak ada kendala, Mas. Kita tetap masih menyimpan produk yang lokal itu. Jadi kalau ada acara keagamaan kita itu budget itu kadang sesuai, terserah panitia. Sukarela Terserah. Cuman kita tetap bisa melayani. Ada waktu untuk apa negosiasi acara, ada juga untuk acara yang sederhana kita juga masih bisa melayani. Nah, untuk pesaing nih kan, pesaing ada yang harganya di bawah sampean kan ada. Nah, itu jadi kendala apa tidak? Kalau dari HK sendiri enggak, Mas, karena kita punya prinsip kalau sudah rezekinya itu enggak akan tertukar kemana-mana. Sama jaga kualitas tadi ya. Yang berat itu malah jaga kepercayaan pembeli sama kita mempertahankan kualitas yang kita miliki. Sebenarnya itu kalau orang-orang sini tak kira itu malah mahal sedikit nggak masalah, yang penting sesuai dengan keinginan orang. Ini terakhir nih, pesan-pesannya buat rental yang baru atau lagi memulai bisnis rental di dunia sound system Tanah Laut atau Kabupaten Tanah Lautnya, dari sampai ini apa? Pesannya sebenarnya kita itu sebenarnya di dunia sound system itu kita perlu kerjasama dalam arti kalau ada kesulitan itu kita juga bisa minta pertolongan ke rental lain. Jadi bersaing secara sehat lah. Ya, bersaing secara sehat. Kita harus punya keyakinan. Kalau rezeki itu nggak tertukar. Cuman ya memang beda. Artinya beda itu kalau memang kita sudah menggunakan alat yang kelasnya di atas standar artis, ya sewakanlah standar artis. Kalau yang hanya untuk
sebenarnya bukan kita itu menyarankan untuk bersaing, enggak, kerjasama dalam arti komunikasi. Jangan saling menjatuhkan lah. Iya, jangan saling menjatuhkan. Pokoknya itu di dalam dunia sound system itu kita tidak bisa sendiri. Intinya di situ. Dan jangan lupa maksudnya kalau pemula itu minimal tanya yang sudah punya pengalaman di sini. Jangan punya pendirian sendiri lah. Itu umumnya gimana? Intinya itu sound system Indonesia kita tuh agar semakin maju dan baik. Ya sekian Lur interview atau kita wawancarai dari juragannya HK Audio. Ya sekian Lur, terima kasih.